Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pada video kali ini saya itu ingin membahas personel dari truk canter dengan Isuzu NMR. Karena kemarin itu banyak yang bertanya, menulis di kolom komentar itu apa bedanya personel Mitsubishi Canter sama Isuzu NMR, dan susahnya itu di mana, kesulitannya itu gimana. Jadi untuk truk canter, untuk persnelingnya kan nih seperti ini, dia sampai 5 percepatan sama atret atau mundur. Jadi R 1 2 3 4 5. Jadi ini untuk teman-teman sopir truk itu pasti udah paham dengan hal ini, tidak perlu udah pasti mudeng. Tapi saya berbagi buat teman-teman yang pegangannya bukan truk. Jadi kalau untuk sopir pasti udah paham ini. Untuk truk canter itu susahnya itu rata-rata ya, tidak semua, tetapi rata-rata itu dari gigi 1 ke 2 itu susah. Jadi waktu kita jalan pas dari 1 ini mau ke 2 itu biasanya alot, ke gigi 2 itu walot susah. Jadi kalau aku biasanya ini, karena memang untuk Black Sweet ini udah emang pegangan saya lama, jadi saya itu udah tahu gimana selahnya atau kelemahannya gimana ya. Tapi rata-rata hampir sama. Untuk truk canter itu kalau kita dari gigi 1 ke 2 susah, itu untuk gasnya jangan sampai habis. Jadi kita kambang lah, kita sisakan gas sedikit. Jadi mesin itu waktu kita dari gigi 1 kita oper ke 2 itu gasnya tetap kita kasih dikambang lah, pokoknya gasnya jangan sampai habis. Jadi mesin agak gereng sedikit, itu nanti ke gigi 2-nya gampang. Tapi kalau gas sampai habis biasanya kita mau masukin ke gigi 2 itu walot, berat. Nanti kalau kita paksa biasanya suaranya itu krak atau prok gitu. Jadi rasanya itu kurang enak. Tapi kalau untuk gigi 3, 4, 5 itu udah nyaman. Jadi untuk truk canter itu kebanyakan susahnya dari 1 ke gigi 2. Itu aku pernah mengalami juga waktu aku awal-awal pakai truk canter. Itu dari 1 ke 2 itu saya rasakan agak susah. Yang penting kita itu lembut lah, ngopernya itu pakai kelembutan. Karena untuk di sini lain sama persneling yang di sini, apalagi untuk umplung itu malah enak itu. Umplung L300 truk-truk lama itu enak. Biarpun persnelingnya udah oglek, udah nggak karu-karuan, udah nggak sepan, itu masih enak gunainya. Tidak seperti truk canter ini. Oke, sekarang kita masuk ke Isuzu NMR. NMR-nya brilian. Terus untuk drivernya ini loh, Pak Sunar. Kemarin ada yang bilang salam untuk Pak Sunar. Nah, ini aku tampilkan contoh Isuzu NMR-nya brilian. Kerating deng, kacang Garuda, rindu, komplit sangu. Nih, ini aku udah ada di dalam kabinnya Isuzu NMR. Terus untuk persneling, nah kemarin kan ini tadi kan untuk Mitsubishi Canter. Terus ini punyaannya Isuzu NMR. Untuk Isuzu NMR dia 6 percepatan. Nih, 1 2 3 4 5 6. Atret atau mundur. Oh, mambu telek anu iki mriku wau kok ya. Panjenengan anu. Oh ya, di sini itu banyak tai anjing. Ambune segerok.
Lah nggih kok iso nang kono ki. Jadi ada tai anjing di ini. Di pengaman. Aduh. Pipa diketekan. Oke, langsung aja ke sini. Ini persnelingnya itu untuk sopir. Ya sapa wae yang pertama kali memakai Isuzu NMR itu kebanyakan keliru. Orang saya sendiri kan pernah itu. Saya pertama nyetir itu pakai Isuzu NMR-nya kepunyaannya ini, pegangannya Mas Icuk Skartaro. Itu pertama aku pegang Isuzu NMR. Terus ini loh. Biasanya dari 1 ke 2 itu pada keliru, lari ke 4. Kadang kedua ya kadang keempat. Karena untuk persnelingnya ini, nah ini loh, ini netral, netralnya berada di persneling 4 dan 5. Jadi ini kalau langsung maju, nah ini posisi masuk gigi 4. Terus kalau untuk 2 itu digeser ke kiri sedikit, maju. Nah ini 2 ini. Jadi kalau kita dari gigi 1 terus mau ke 4 itu jangan dilepas, tapi kita tahan, kita majuin, itu baru 2. Tapi kalau dari 1 gagangnya kita lepas seperti canter, langsung kita majuin masuk ke gigi 4. Karena untuk canter kan enaknya itu dari 1 terus kita lepas sedelo, wah pokoknya yang penting tuasnya biar posisi berada di 2, terus tinggal dorong maju. Itu langsung kedua, itu untuk canter. Tapi kalau untuk Isuzu NMR posisi netral di tengah ini dia di 4. Jadi dulu itu aku mau masuk 1, kedua, ketiga bisa pas penak, tapi mau ke 4 itu malah tak giniin, tak majuin. Jadi bukannya masuk ke gigi 4 tapi malah masuk ke gigi 6. Itu dulu waktu pertama aku coba Isuzu NMR-nya Mas Icuk waktu dia nginep di sini juga, pas jalan-jalan ke ini, ke bawah ke Denpasar waktu itu. Ada kok di videonya, ada juga. Terus selain itu untuk perbedaannya ya, untuk handbrake, rem tangan, ini untuk Isuzu NMR untuk onnya ke belakang. Nah ini posisinya handbrake on, tapi kalau maju dia off. Terus kalau untuk trek-canter itu kebalikannya, posisi mundur begini off, kalau maju on. Jadi ini kebalikannya Mitsubishi Canter. Nah. Terus kemarin ada yang bertanya juga untuk cabinnya gimana Mas, cabinnya luasan mana. Untuk cabin itu lebar apa ya, lebarnya lebar ini sampai kaca itu lebaran ini Isuzu NMR. Jadi ya besar Isuzu NMR ya. Untuk tingginya juga ini dari kepala saya bisa sejengkal lebih. Jadi untuk perbedaannya itu ya seperti itu tadi, perbedaan antara persneling Mitsubishi Canter sama Isuzu NMR. Nah ini tadi aku bikin video, Pak Sunarnya tak video tapi kurang fokus. Akhirnya gawe video meneh malah Pak Sunarnya itu ke warung. Jadi ora tak video. Video truknya aja. Nah ini lagi pada bingung, ada muatan Surabaya. Artigawa apa ora bingung, aku sendiri juga bingung. Iki Surabayane piye? Wis lah. Dah. Dah, itu tadi sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini menjawab dari pertanyaan teman juga. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain.
terutama yang bukan sopir, karena untuk sopir truk pasti wis paham, wis ngerti, ora usah tak jelas nih. Wis. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.